katanya punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Ini cucu Nabi asli nih. Dia tertulis namanya dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Ada semua itu kitab-kitab nasab dukcapilnya itu. Di setiap masa ada. Ditulis Ahmad bin Isa, anaknya Muhammad An-Naqib, anaknya Ali Al-Uraidi, anaknya Ja'far Shadiq, anaknya Muhammad Al-Baqir, anaknya Ali Zainal Abidin, anaknya Husain, anaknya Siti Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi Muhammad. Semuanya ditulis. Sahih. Ahmad bin Isa ini adalah cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini yang wafatnya ini 345 Ahmad bin Isa, yang di kitab-kitab itu ada, dicatat anaknya cuma 3. Satu namanya Muhammad, kedua namanya Ali, ketiga namanya Husain. Jadi namanya 3. Dari mulai abad di mana dia hidup, kemudian kitab-kitab banyak dicatat, ditulis, semuanya ngomongnya begitu. Tidak ada yang mengatakan punya anak namanya Ubaid. Baru di abad 9 ada kiai namanya Ali As-Sakron. Dia nulis kitab bahwa dia namanya Ali, punya punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Maula Dawila, punya ayah namanya Ali Sahibud Darat, punya ayah namanya Ali Al-Ghayyur, punya ayah namanya Faqih Muqaddam, punya ayah namanya Ali, punya ayah namanya Muhammad Sahib Mirba, punya ayah namanya Ali, punya ayah namanya Ali bin Muhammad, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ubaid, punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Katanya itu di kitabnya dia tuh. Itu mulainya pengakuan abad ke-9 Hijriyah. Dari mulai situlah kemudian kitab-kitab yang lain, karena dia kiai punya muridnya nyatet, termasuk Ibnu Hajar. Dia punya guru sepupunya Ali Al-Sakron ini, namanya Al-Idrus. Nah, akhirnya sampai sekarang dalam kitab itu, kata Ustaz Hanif Alatas tuh, sudah 180 kitab yang menulis bahwa Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Kenapa? Ya dari mulai abad 9 itu. Sebelumnya enggak ada. Dia tidak tahu kalau sebelumnya orang Iran sudah bikin kitab. Orang namanya Ahmad bin Isa ini aslinya orang Madinah. Dia cucu Nabi itu banyaknya dari kota Madinah. Nanti baru cucunya ada yang pindah. Tapi nggak ada yang namanya Ubaidillah ini pindah kemana? Pindah ke Qum di Iran. Itu ada nanti cucunya Ahmad bin Isa yang pindah ke Qum di Iran. Makanya kemudian yang orang Qum ini nyatet kakek-kakek mereka, keturunan mereka ke atas. Kakek dia namanya Ahmad bin Isa, punya anaknya 3 dicatat. Ini orang yang jauh di sana, Yaman. Pada abad selanjutnya 550 tahun kemudian, karena zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang ada YouTube, ada internet, dia nggak pernah ke sana, nggak pernah lihat kitabnya, jadi nggak tahu kalau di sana banyak kitab yang sudah mencatat nama-nama ini. Hanya orang Yaman bikin sendiri setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa, bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ini yang kemudian kita teliti, karena sekarang kitabnya udah lengkap semua tuh di internet. Beli di pasar kebun yang kitabnya kitab-kitab nasab nggak bakal ketemu. Karena apa? Nggak penting bagi santri. Ngapain kita?
bin begitu, apa untungnya kan? Tapi kalau untuk peneliti penting. Makanya saya langsung mesen habis 3 jutaan kitab aslinya. Jadi PDF-nya punya, kitab aslinya pun punya. Kita beli dari luar negeri. Awalnya waktu pertama nulis saya hanya pakai PDF dari internet, banyak semua kitab ada itu. Kita bisa masuk ke Leiden lewat internet. Saya pernah ke Leiden di Belanda, ternyata informasi yang ada di di perpustakaan Leiden itu bisa diakses di internet. Akhirnya saya hanya mengakses dari internet aja. Kalau bapak-bapak pengen baca surat-surat Utsman bin Yahya kepada Snowgroningen, lihat aja tuh, masuk ke perpustakaan Universitas Leiden di internet, klik. Yang penting bisa bahasa Inggris. Kalau nggak bisa, pakai translate. Kemudian cari manuskrip tentang Utsman bin Yahya. Keluar semua bagaimana surat-suratnya kepada Snowgroningen. Wahai tuanku yang mulia Snowgroningen, kalau ketemu dengan Gubernur Jenderal, tolong sebut nama saya.